saya tidak pernah melihat Umindah Hajah Siti Rauhun dan keluarga, baik Tuan Guru Bajang dan saudara-saudara beliau, tidak pernah terlihat bahwa beliau membenci saudara beliau yang dianjani. Itu yang pertama. Jadi Umindah Hajah Siti Rauhun tidak pernah terdengar di saya bahwa beliau tidak suka dengan Umindah Hajah Siti Raihanun. Atau Bapak Tuan Guru Bajang misalnya, tidak pernah terdengar oleh saya bahwa beliau itu benci kepada misan-misan beliau, apalagi kepada bibi beliau. Yang terdengar malah kita saksikan dalam setiap pengajian di ultah, ya. Besok lihat aja besok. Beliau tidak pernah lupa untuk menitipkan Fatihah kepada bibi beliau supaya bibi beliau itu panjang umur, sehat selalu. Itu yang pertama ya. Jadi secara umum saya tidak pernah mendengar keluarga Pancor menjelekkan keluarga Anjani. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah keluarga Pancor, disclaimer ya, apa yang saya sampaikan itu bukan berarti Anda kemudian menyebutkan bahwa Anjani kebalikannya, enggak ya, karena saya nggak tahu bagaimana Anjani, nggak saya tahu bagaimana secara langsung apa yang terjadi di Anjani ya. Ini yang di Pancor ya, dan saya punya pengalaman itu ya. Yang kedua, keluarga Pancor, Al-Mukarram Tuan Guru Bajang, Umindah Hajah Siti Rauhun dan seluruh keluarga beliau tidak pernah nampak ada perselisihan di antara beliau-beliau. Selalu saling dukung gitu. Yang paling tua kan Umindah Hajah Siti Rohmi Jalillah, sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika beliau mencalonkan diri sebagai gubernur, tidak ada saudara beliau yang tidak mendukung. Tidak ada yang tidak mendukung. Bahu-membahu semua keluarga beliau itu, saudara-saudara beliau. Dan yang kedua misalnya putra Umindah Hajah Siti Rohun yang kedua, Ustadz Haji Muhammad Samsul Lutfi, mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur. Besok ini, bulan November ini, ketika beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur, tidak ada keluarga beliau, saudara beliau yang tidak mendukung. Semuanya saling bahu-membahu. Gitu. Bahkan kemarin kontestasi legislatif Ustadz Dr. Jamal, semua pokoknya tidak ada perselisihan dan seluruh apa yang dihajatkan beliau-beliau itu saling bahu-membahu untuk saling support gitu. Itu alasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat sekalian, pertanyaannya maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukannya sebagian besar Tuan Guru Ki Umi Raihanun, hanya Haji Yusuf dan Haji Zahid yang Ki Umi Rauhun. Kenapa saudara tidak ikut Ki Umi Raihanun saja? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya simpel sebenarnya. Pertama ya, sebagai murid Maulana Syekh atau sebagai abituren atau sebagai pencinta lah ya. Kalau misalnya kita cinta ya kepada salah satu, ya tinggal kita pilih aja, karena itu memang pilihan itu. Kan pilihan, 3 pilihannya sejujurnya itu. Yang pertama memilih Umindah Hajah Siti Rauhun, nggak enak menyebut memilih, ikut berjuang memperjuangkan seluruh yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh melalui bersama Umi Rauhun, itu yang pertama. Yang kedua bersama Umindah Hajah Siti Raihanun. Yang ketiga, atau tidak bersama, tidak berada di kedua-duanya. Atau yang keempat, 4 jadinya, atau berempat berada di kedua-duanya. Sekali lagi, terkait dengan soal ini ada 4 pilihan. Berada di Umindah Hajah Siti Rauhun, yang kedua
berada di Umindah Haja Siti Rehanun. Yang ketiga, berada di antara beliau, maksudnya berada di dua-duanya, ngajar di dua-duanya. Yang keempat, tidak berada di dua-duanya. Itu pilihan kita sebagai murid, baik abituren maupun pencinta di organisasi ini. Kemudian kalau pertanyaannya itu tertuju kepada saya, kenapa saya lebih cenderung ya berada di garisnya Umindah Haja Siti Rohun, setidaknya ada 4 atau 5 alasan ya. Yang pertama, alasan yang pertama ya, kenapa saya lebih cenderung ya ke Umindah Haja Siti Rohun. Yang pertama, sepengalaman saya berada di Pancor sejak 97 ya, mulai ke Pancor ya, kemudian menetap itu 98, kos maksudnya. Sepengalaman saya, ini bukan kesaksian pelaku sejarah ya, sekarang kan banyak sekali. Jadi sepengetahuan pengalaman saya tidak pernah melihat Umindah Haja Siti Rohun dan keluarga, baik Tuan Guru Bajang dan saudara-saudara beliau, tidak pernah terlihat bahwa beliau membenci saudara beliau yang dianjani. Itu yang pertama. Jadi Umindah Haja Siti Rohun tidak pernah terdengar di saya bahwa beliau tidak suka dengan Umindah Haja Siti Rehanun. Atau Bapak Tuan Guru Bajang misalnya, tidak pernah terdengar oleh saya bahwa beliau itu benci kepada misan-misan beliau, apalagi kepada bibi beliau. Yang terdengar malah kita saksikan dalam setiap pengajian di ultah ya, besok lihat aja besok, beliau tidak pernah lupa untuk menitipkan Fatihah kepada bibi beliau supaya bibi beliau itu panjang umur, sehat selalu. Itu yang pertama ya. Jadi secara umum saya tidak pernah mendengar keluarga Pancor menjelekkan keluarga Anjani. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah keluarga Pancor, disclaimer ya, apa yang saya sampaikan itu bukan berarti Anda kemudian menyebutkan bahwa Anjani kebalikannya, enggak ya, karena saya nggak tahu bagaimana Anjani, nggak saya tahu bagaimana secara langsung apa yang terjadi di Anjani ya. Ini yang di Pancor ya, dan saya punya pengalaman itu ya. Yang kedua, keluarga Pancor, Al-Mukarram Tuan Guru Bajang, Umindah Haja Siti Rohun, dan seluruh keluarga beliau tidak pernah nampak ada perselisihan di antara beliau-beliau. Selalu saling dukung gitu. Yang paling tua kan Umindah Haja Siti Rohmi Jalilah, sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika beliau mencalonkan diri sebagai gubernur, tidak ada saudara beliau yang tidak mendukung. Tidak ada yang tidak mendukung. Bahu-membahu semua keluarga beliau itu, saudara-saudara beliau. Dan yang kedua misalnya putra Umindah Haja Siti Rohun yang kedua, Ustadz Haji Muhammad Samsul Lutfi, mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur. Besok ini, bulan November ini, ketika beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur, tidak ada keluarga beliau, saudara beliau yang tidak mendukung. Semuanya saling bahu-membahu. Gitu. Bahkan kemarin kontestasi legislatif, Ustadz Dr. Jamal, semua pokoknya tidak ada perselisihan dan seluruh apa yang dihajatkan beliau-beliau itu saling bahu-membahu untuk saling support. Gitu. Itu alasan yang kedua. Sehingga ada ketertarikan di saya, ini cocok jadi teladan. Gitu. Teladan setelah Rasul dan para sahabat ya, para wali-wali Allah, termasuk Maulana Syekh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini alasannya ya, masing-masing
beliau saling memberi peran gitu lah. Yang ketiga ini, masing-masing beliau sesama saudara saling memberi peran. Ada yang menjadi ketua yayasan, ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi termasuk di organisasi, saling memberi peran itu, dan tidak pernah saling cemburu dalam peran-peran itu. Itu alasan yang ketiga, sehingga saya suka gitu loh. Bagaimana beliau menjaga kekeluargaan beliau, kan kaedah yang kita tahu kan keluarga paling utama gitu ya. Ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu ya dari kesengsaraan, dari api neraka gitu. Jadi beliau saling memberi peran itu, dan tidak pernah ada saling cemburu terhadap peran-peran itu. Makanya luar biasa bagi saya keluarga Pancor itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini alasan pribadi ya. Bagi saya pribadi, Umindah Hajah, gimana saya membahasakannya ya? Yang keempat begini, kan Maulana Syekh mendirikan ada yang sifatnya apa ya, saya bahasakan ya. Beliau mendirikan organisasi ya, mendirikan semacam perkumpulan. Ada namanya organisasi Nahdlatul Wathon, itu perkumpulan. Ada juga namanya Jamaah Wirid Khusus, itu juga perkumpulan. Organisasi Nahdlatul Wathon itu adalah organisasi kemasyarakatan yang ya terdaftar ya di Kemendagri, disahkan di Kemenkumham gitu ya. Dan proses pemilihannya melalui muktamar, kepengurusannya itu melalui muktamar. Dan ada perkumpulan juga yang Maulana Syekh dirikan, yaitu Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Koordinatornya itu tidak melalui muktamar, tapi ditunjuk langsung oleh Maulana Syekh. Dan waktu itu koordinatornya yang pertama itu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhsin Makbul Kota Raja. Beliau sebagai koordinator. Jadi logikanya mungkin logika sederhana dari saya ya. NW ini ya, pokok NW iman dan takwa, model pergerakan yang tujuannya itu ya tiga trilogi itu ya, pendidikan, sosial, dan dakwah. Dan ada perkumpulan yang fokus wirid saja, berdoa saja. Kan kesuksesan kita itu kan bisa maksimal kalau ada ikhtiar dan doa gitu ya. Kalau didorong dengan kesungguhan kita berikhtiar dan ketulusan kita berdoa gitu. Jadi dua-duanya ini menjadi satu parameter yang penting dalam kesuksesan minat dunia ilal akhirah, dari sukses di dunia dan sukses di akhirat lah. Di dunia hasanah baik, wafil akhirati hasanah. Jadi dua-duanya ini harus saling bahu-membahu. Organisasi Nahdlatul Wathon dan Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Apa yang membuat saya itu tertarik di Pancor? Maaf sekali, ini versi saya. Dalam ketika terjadi problem ya, terjadi perselisihan lah bahasa orang sekarang itu. Kan masa kita berkubu nih ya, masa kita di Tuan Guru kita lah berkubu. Ada yang ke Umindah Hajah Siti Rohun dan ada ke Umindah Hajah Siti Rihanun. Soal saya itu adalah Jamaah Wirid ini. Kenapa Tuan Guru Muhsin and friend dan seluruh pasukan beliau itu mendukung Umindah Hajah Siti Rohun, ke Umindah Hajah Siti Rohun itu. Itu yang membuat saya agak
cenderung kemana ke Pancur. Itu alasan keempat. Karena jamaah wirid khusus itu yang dipimpin oleh yang ditunjuk Maulana Syekh itu berpihak ke Pancor itu. Makanya hati saya akhirnya terpanggil, ya berarti menurut saya ya, berarti Pancor betul itu loh. Dan Anjani juga betul ya, tapi saya nggak begitu dalam lah kalau kaitannya dengan Anjani. Itu yang keempat. Saya tadi nyampaikan 4 alasan lah. Yang kelima ya karena memang saya ngajar, saya akademisi, saya dosen di Universitas Hamzah Wadi, dan bukan karena status dosennya ya, tapi sebagai akademisi saya bisalah memilih dan memilah mana yang menurut nurani saya pas untuk saya ikuti. Dan kita lihat bahwa di Pancor itu lebih apa ya, lebih moderat lah kalau bahasa saya ya. Jadi ormas NWDI itu lebih moderat, artinya wasotiyahnya itu nampak sekali itu. Ya termasuk dalam hal pengurus besar, misalnya pengurus besar NWDI tidak harus itu ya, zuriat itu yang jadi pimpinan. Yang penting bagaimana NWDI ini semakin besar. Jadi itu yang keempat, saya pikir itu mungkin ya. Yang jelas sekarang sahabat, jangan berpikir Anda di mana. Yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana supaya Uminda kita, ini beliau udah tua, tetap saling cari itu, tidak saling nihilkan. Anda yang di Anjani doronglah bagaimana caranya supaya Umi kita di sana tetap sehat walafiat dan bertemu dengan kakak beliau. Kami pun di sini berupaya, bukan berupaya karena memang Umi kita di sini di Pancor tuh ingin ketemu dengan adik beliau. Beliau rindu sama adik beliau itu, termasuk zuriat yang lain ya. Rindu dengan bisa. Bahkan kalau antum tahu ya, Ustadz Haji Muhammad Syamsul Lutfi itu kan tidak sekali 2 kali komunikasi dengan saudara-saudara beliau di Anjani, sering sekali. Bahkan terkait dengan kontestasi beliau saling dukung, saling bantu itu. Bagaimana misal supaya Ustadz Haji Muhammad lalu Gede Muhammad Syamsul Mujahidin ikut kontestasi di Lombok Tengah. Saya belum tahu bagaimana kisah yang sekarang ya, tapi beliau saling dorong lah supaya terjadi harmonisasi di antara seluruh zuriat yang zuriat Maulana Syekh. Itu saya pikir 4 alasan yang membuat saya lebih cenderung ke Pancor ya, maaf. Atau tambahan alasannya begini juga. Kan dulu sempat viral ya di Anjani dulu bahwa Maulana Syekh memanggil 5 masyaikh ya. Ada 5 masyaikh yang beliau panggil. Yang pertama Al-Mukarram Tuan Guru almarhum ya, Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Yang kedua Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain An-Nahdi. Yang ketiga Al-Mukarram Tuan Guru Haji Grand Hero Tahir Azhari ya. Yang keempat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini. Yang kelima Al-Mukarram Tuan Guru Haji Anas Asri. Jadi 5 masyaikh yang menghadap beliau Maulana Syekh, sebenarnya kan ada 5. Tuan Guru Yusuf juga dipanggil ya, cuman 5 yang hadir. Pertanyaannya kenapa Tuan Guru Yusuf tidak hadir ya, Allahu a'lam bishawab. Udah setanya beliau kenapa beliau tidak hadir, karena memang yang diminta memanggil beliau itu tidak pernah nyampe kepada beliau. Itu faktanya. Oke, kita fokus kepada yang 5 yang menghadap kepada Maulana Syekh. 5 masyaikh ini ternyata 2 sudah keluar dari Anjani dan 2 masih bertahan di Anjani, dan tinggal 1 dan 1 sudah meninggal.
Siapa yang meninggal? Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Dua yang masih bertahan, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini dan Tuan Guru Haji Anas Asri. Dua yang sudah keluar, Al-Mukarram Tuan Guru Ruslan dan Tuan Guru Haji Tahir Azhari. Beliau lebih ke Pancor sekarang. Kedua-dua beliau bukan apa ya. Kenapa saya bilang lebih ke Pancor ya? Ustadz Zainuddin, anaknya Al-Mukarram Tuan Guru Ruslan di Pancor, ya. Sering ke Pancor, bahkan ada pengajian di Pancor juga, ya. Kemudian Tuan Guru Haji Tahir Azhari ya memang Pancor ya. Begitu Tuan Guru Haji almarhum Tuan Guru Haji Habib meninggalkan Anjani dan langsung menjadi Masyaikh Pancor, kayaknya diikuti langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Tahir Azhari. Nah, dari lima ini saja, satu sudah meninggal dunia, dua keluar dari Anjani, dua bertahan. Itu menunjukkan bahwa memang tanpa keterlibatan Pancor pun, 5 masyaikh ini sudah bukan pecah kongsi ya, sudah menunjukkan kode gitu loh. Menunjukkan kode. Artinya boleh kita memihak mana-mana ya, berada di mana-mana, baik Pancor maupun Anjani. Yang paling pokok adalah harus imbang kasih sayang kita itu kepada Umi Pancor dan Umi Anjani. Itu saya pikir ya sahabat, bisa disimpulkan sendirilah 5 alasan saya itu. Dan mohon ya, Al-Mukarram Tuan Guru Yusuf itu janganlah dipanggil Haji Yusuf. Saya nggak enak sekali dengar, termasuk almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zahid, jangan dipanggil Haji Zahid lah, nggak enak sekali kita dengar. Ayo kita saling banggakan guru-guru kita, sebut dengan sebutan terbaik, Kaulan Karima gitu ya. Kan beliau kan orang tua kita kan, orang tua yang membesarkan jiwa kita, yang mengenalkan kita surga dan neraka. Kan Al-Quran jelas ya, wakul wa qada rabbuka alla ta'budu, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ini yang paling pokok. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pilih kalimat kata yang indah didengar oleh orang. Walaupun sebenarnya beliau tidak berharap juga, tapi kita sebagai murid yang mendengarkannya itu lain rasanya itu. Lain rasanya. Tidak biasa soalnya. Tidak biasa. Demikian kawan ya, mohon maaf atas segala yang kurang. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.